Terlepas dari industri asuransi jiwa yang masih berusaha pulih, kita lihat kinerja sektor keuangan sebenarnya dalam tren yang positif. OJK melihat seperti apa situasi industri keuangan terkini hingga akhir 2023 nanti? Kalau kita lihat ya, kan yang perbankan tadi sampaikan oleh Pak Dian, itu perbankan kredit tumbuh 8,5%. Itu year on year ya, per Juli. Kalau lembaga pembiayaan itu lebih tinggi, walaupun memang size lembaga pembiayaan kan jauh lebih kecil dibandingkan perbankan. Lembaga pembiayaan itu tumbuh 16,2% year on year. Kalau asuransi, memang asuransi karena ada konsolidasi lah ya masyarakat terkait produk-produk PAID. Jadi memang asuransi ini kalau secara umum kan year on year-nya negatif 2,3%. Tapi kalau kita bagi asuransi jiwa dan asuransi umum, asuransi jiwa itu turun 7,8%. Tapi secara month on month, sebenarnya dari Juni ke Juli untuk asuransi jiwa itu udah naik dari 86 triliun ke 102 triliun gitu. Jadi year on year negatifnya tadinya negatif 10%, sekarang negatif 7,8 untuk asuransi jiwa. Tapi asuransi umum itu year on year-nya itu positif 6,3%. Jadi asuransi umum dan reasuransi gitu. Jadi memang di asuransi jiwa masih ada perlambatan di situ. Kalau pasar modal ya kita lihat kan indeks sudah mulai recover ya. Jadi kalau kita lihat reksadana itu tumbuh, ini bukan year on year tapi year to date itu 1,2%. Kalau keseluruhan reksadana plus KPD plus RDPT dan lain-lainnya itu tumbuh 2% year to date, bukan year on year gitu. Jadi ya secara umum sih kami melihatnya bahwa situasi sektor jasa keuangan cukup baik. Dan jangan lupa bahwa di dunia global ini terjadi perlambatan ekonomi di Cina dan di Eropa. Yang ekonominya masih sangat strong itu adalah di Amerika gitu. Jadi kalau Indonesia masih bisa tumbuh sekitar 5,0% kemarin di kuartal 2, itu sesuatu yang baik sekali. Kalau kita lihat perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi di Singapura, pertumbuhan ekonomi di Thailand, pertumbuhan ekonomi di Malaysia, itu semua turun antara kuartal 2 dan kuartal 1 gitu. Jadi Indonesia cukup baik lah ya di tengah situasi global yang sebenarnya sedang ada perlambatan. Demikian. Baik Pak Mirza, seberapa besar tantangan bagi industri perbankan ini untuk bisa menjaga likuiditas? Likuiditas itu bisa dibilang situasinya masih sangat baik gitu ya. Dan ini masih, kalau jangan lupa bahwa pada periode pandemi itu dari 2020 sampai akhir 2022 itu kan ada likuiditas yang mengalir dari bank sentral ke dalam sistem, yaitu untuk yang dinamakan burden sharing itu ya. Jadi itu adalah ikut membiayai APBN, bank sentral ikut membiayai APBN, tapi hanya sampai Desember 2022. Jadi ekses likuiditas yang ada di sistem ini masih sangat banyak, walaupun memang ekses likuiditas misalnya tahun ini dibandingkan 1 tahun lalu ekses likuiditasnya memang agak berkurang, tetapi masih ekses. Saya kasih gambaran ya, jadi kalau kami itu melihat likuiditas itu dari salah satu rasio yang kami lihat itu aset likuid dibagi dana pihak ketiga. Nah, aset likuid dibagi dana pihak ketiga itu Desember tahun lalu itu 31,2%. AL to DPK kami nyebutnya. Di Juli 2023 itu 26,5%. Jadi dari 31,2 turun ke 26,5%. Itu likuiditas masih baik apa enggak? Masih sangat baik karena minimumnya itu 10%. Jadi kalau minimumnya 10%, sekarang angkanya 26,5 ya masih 2,5 kali gitu untuk angka likuiditas perbankan.
Nah, juga cara melihat likuiditas. Kan ada suku bunga Bank Indonesia ya. Suku bunga Bank Indonesia kan 5,75%. Kalau kita lihat rata-rata deposito 1 bulan, deposito 3 bulan di perbankan, itu masih kepala 4, ya 4,3, 4,4 gitu. Jadi artinya perbankan itu belum berkerjaan, belum merasa bahwa perlu cari-cari likuiditas sehingga harus menaikkan bunga deposito gitu. Biasanya kalau kita lihat periode-periode misalnya 10 tahun lalu atau sebelum pandemi lah ya, itu kan biasanya kalau Bank Indonesia bunganya 5,75 ya biasanya bunga deposito ya 6%, 6,25, bisa 25 basis sampai 50 basis atau bahkan lebih di atas bunga Bank Indonesia. Kalau sekarang bunga deposito itu masih 100 basis, 125 basis di bawah suku bunga Bank Indonesia. Itu artinya likuiditas masih sangat cukup gitu di sistem perbankan kita. Baik, Pak Mirza, likuiditas masih cukup saat ini, tapi Gubernur Bank Indonesia Pak Peri juga mengatakan kalau Fed Funds Rate ini mungkin bisa menyentuh hingga 6%. Artinya ada kemungkinan The Fed ini masih akan terus naik bahkan setelah tahun 2024 begitu. Lalu seperti apa arahan dari OJK bagi perbankan untuk bisa tetap mendapatkan likuiditas di bulan-bulan ke depan atau bahkan di tahun depan ketika The Fed masih menaikkan suku bunganya? Ya memang The Fed ini karena inflasinya masih relatif tinggi, inflasinya sudah turun, tetapi masih lebih tinggi daripada target. Jadi inflasi Amerika udah turun dari 9% ke 7%, ke 6%, ke sekitar 4%, tapi targetnya 2% inflasinya. Jadi karena targetnya 2%, maka Bank Sentral Amerika masih mempertahankan suku bunga tinggi. Bahkan mungkin bisa saja masih bisa naik 1 kali lagi. Kalau sekarang 5,5, mungkin 5,75 gitu ya. Tadi yang Anda bilang mungkin ke 6%, mungkin saja. Karena memang targetnya ingin menurunkan inflasi. Nah, kemudian apa dampaknya kepada Indonesia dan negara-negara lain? Memang kemudian dampaknya adalah karena suku bunga Amerikanya relatif tinggi, jadi memang kita lihat dolar ini relatif strong, ya relatif strong di pasar. Nah, sehingga memang kemudian ya kita lihat bahwa ya falas dolar gitu memang kecuali yang datang dari ekspor, memang falas dolar ini di berbagai belahan dunia itu ya mengarah kepada kembali ke Amerika gitu. Maka dari itu memang ya penting sekali untuk kita terus menggenjot ekspor, karena dengan eksporlah kita bisa mendapatkan valuta asing, falas dolar gitu. Nah itu yang mungkin juga salah satu instrumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia kemarin menerbitkan aturan tentang devisa hasil ekspor tersebut gitu. Tapi kembali yang seperti saya sampaikan bahwa secara umum tidak perlu khawatir karena likuiditas di sistem ini masih sangat banyak. Yang tadi saya bilang rasionya itu 26% dibandingkan, ini untuk AL atau DPK ya, aset liquid atau DPK, dibandingkan minimumnya itu 10% gitu. Jadi nggak perlu khawatir.